Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang layak untuk menerima puji-pujian daripada manusia. Karena Allah menciptakan manusia tanpa bantuan, Allah menciptakan manusia tanpa serikat, karena itulah kita juga harus memurnikan setiap ibadah-ibadah kita. Ucapan-ucapan kita murnikan, kita lakukan hanya karena Allah. Perbuatan-perbuatan kita murnikan, kita tidak lakukan kecuali hanya karena Allah. Dan mudah-mudahan ketika kita sudah mengikhlaskan, memurnikan setiap ibadah-ibadah kita kepada Allah, mensucikan Allah dan juga kita mentauhidkan Allah, maka kita menjadi hamba-hambanya yang layak untuk mendapatkan keridhoannya. Dan kalau Allah sudah ridho, maka Allah akan memberikan apapun yang diperlukan oleh manusia. Yang pertama kali yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang diridhoi oleh Dia adalah ampunan demi ampunan. Dan sesungguhnya tidak ada satupun yang lebih diperlukan oleh kita sebagai manusia kecuali adalah ampunan-ampunan Allah. Maka kita berharap mudah-mudahan ketika Allah sudah mencintai kita sudah diampuni oleh Allah, maka kita diberikan banyak hal kebaikan-kebaikan, baik kebaikan di dunia ataupun kebaikan di akhirat. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian banyak orang-orang itu terhambat hidupnya, terhambat aktivitas-aktivitasnya. Apapun dalam hidupnya itu terhambat karena dia tidak disayangi oleh Allah. Itu aja sih sebenarnya. Maka kalau misalnya kita nanti akan bahas di dalam kajian kita pada hari ini, melanjutkan kajian kita yang kemarin dan kita juga bahas di dalam beberapa ayat-ayat di dalam Al-Quran, orang-orang yang Allah sayangi, orang-orang yang Allah berikan kemudahan dalam kehidupan, itu diawali dengan diberikan rahmah, kasih sayang itu. Jadi kalau sudah diberikan rahmah, baru kemudian diberikan yang lain. Itu kan ya. Jadi misalnya dalam suratul Kahfi misalnya, Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai lana min amrina rasyada. Banyak sekali kata-kata seperti itu. Jadi doa-doanya para nabi, doa-doanya orang-orang soleh itu diawali dengan minta rahmah daripada Allah. Jadi kalau Allah sudah kasih rahmah, Allah kasih jalan keluar. Allah sudah kasih rahmah, Allah kasih petunjuk. Allah sudah kasih rahmah, Allah kasih banyak hal yang lain yang memudahkan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya bagaimana caranya mendapatkan rahmah? Caranya mendapatkan rahmah ya mentauhidkan Allah. Caranya mendapatkan rahmah ya menyayangi Allah. Maka siapa yang menyayangi Allah, mencintai Allah, mengikuti Nabi, ikut syariat, tauhid dan seterusnya, pokoknya melakukan semua ketaatan, Allah nanti akan sayang sama dia, rahmah. Makanya orang-orang yang disayangi oleh Allah itu nanti disebutnya wali. Karena wali itu diambilnya daripada perkataan yang sama dengan aulia. Wali aulia itu diambil dengan kata yang sama, yaitu adalah cinta. Jadi katanya sama, cinta. Jadi orang yang dicintai Allah, yang diberikan rahmah oleh Allah namanya wali. Pernah tahu wali? Ya wali kota gitu ya, bukan. Jadi wali itu adalah orang-orang yang Allah cintai sehingga banyak hal yang dimudahkan oleh Allah di dunia ini. Dia misalnya punya masalah, Allah yang hilangkan. Dia misalnya punya keinginan, Allah yang mewujudkan. Dan seterusnya. Jadi kalau seandainya kita bahas kemarin tuh ada kalkulator manusia, ada kalkulator Allah. Kalau manusia biasa tuh pakai kalkulatornya manusia. Kalkulatornya manusia itu kalau 2 tambah 2 4. 3 kali 3 ya 9, nggak mungkin lebih. Tapi kalau kalkulatornya Allah tuh beda. Makanya kalau misalnya mau mudah dalam kehidupan ya jadilah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Bagaimana cara jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah? Mentauhidkan Allah dan taat pada Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyampaikan seorang hamba itu tidak akan pernah Allah ridho dengan seorang hamba, kata Rasul, sebelum dia melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada dia. Jadi kalau Allah ridho, belum rahmah ini baru Allah ridho. Allah ridho kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah perintahkan yang wajib, itu Allah ridho. Puasa Ramadan, sholat 5 waktu, itu baru kewajiban. Jadi jangan merasa senang kalau baru melakukan kewajiban. Karena itu artinya Allah baru ridho saja, tapi belum rahmah. Nah lalu hadisnya dilanjutkan, kata Rasulullah, setelah mereka melakukan kewajiban-kewajiban Allah ridho. Setelah Allah ridho, mereka meneruskan dengan melakukan perkara-perkara sunnah yang Allah berikan kepada mereka.
Perkara-perkara sunnah itu apa? Perkara-perkara tambahan di dalam Islam. Misal, sholat ba'diyah dan sholat qobliyah. Halo. Ini pasti anaknya orang Cina ya. Sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Misalnya sholat yang misalnya sholat nawafil ya. Yang ada di dalam sholat kita sebelum subuh 2 rakaat. Sebelum zuhur 2 rakaat. Sesudah zuhur 2 rakaat. Sesudah apa lagi? Asar ada? Enggak ada, bagus. Setelah maghrib 2 rakaat. Setelah isya 2 rakaat. Ini adalah kemudian namanya sholat-sholat sunnah nawafil. Nah sholat sunnah nawafil ini dilakukan terus menerus, puasa sunnah dilakukan terus menerus, kemudian dia juga sering sedekah, dia juga sering melakukan misalnya apalagi kebaikan-kebaikan sunnah semuanya dia jalankan, maka kata Allah, Allah mulai mencintainya. Nah berarti tadi kalau kewajiban-kewajiban Allah ridho. Lalu kemudian dia senantiasa melakukan kewajiban-kewajiban itu sampai Allah ridho, dia tambahkan dengan sunnah-sunnah nawafil. Setelah sunnah nawafil Allah jadi cinta, Allah jadi sayang. Sayang, Allah kemudian memberikan dia rahmah. Setelah Allah memberikan dia rahmah, maka kata Allah apa? Di dalam hadis itu Rasul sampaikan, maka matanya akan menjadi mata Allah yang dia melihat dengan mata Allah. Artinya dia ngelihat segala sesuatu itu nggak mudah tertrigger, dia nggak mudah merasa sakit hati, dia nggak mudah merasa misalnya ya matanya bagus maksudnya gitu. Lalu kemudian katanya di dalam hadis tadi apa lagi? Maka tangan dia akan menjadi tangan Allah. Di mana dia akan berbuat dengan tangan Allah itu. Artinya apa? Artinya ketika dia menyelesaikan satu masalah dengan tangan manusia, itu biasa-biasa saja. Ketika Allah sudah mencintai dia, Allah menggunakan tangannya untuk membantu dia. Paham maksudnya? Maka kemudian hadisnya berkata lagi, kemudian kata Rasulullah, ketika dia meminta, Allah akan penuhi. Ketika dia nggak minta perlindungan pun, Allah akan lindungi dia. Itu kalau orang-orang sudah dicintai oleh Allah. Maka salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang mulia. Sungguh Bapak Ibu sekalian, andaikan kita itu punya utang kepada manusia, kita pun merasa enggak enak untuk kemudian segera melunasi hutang tersebut. Tapi hutang kita terhadap Rasulullah jauh lebih besar daripada hutang kita terhadap manusia, andai pun kita punya hutang. Kenapa? Karena kalau tidak ada Rasulullah, maka kita tidak punya Islam. Kalau tidak ada Rasulullah, maka enggak ada yang ngajarin seperti apa jadi manusia yang sempurna. Sangat sederhana saja, ketika kita menginginkan menjadi keluarga yang berbahagia. Kalau ada orang mengatakan, saya bercita-cita jadi seorang atlet basket, maka biasanya orang itu tahu. Kalau kamu bercita-cita jadi seorang atlet basket misalnya, kamu itu menurutmu atlet basket paling sukses siapa? Maka dia bisa menyebutkan, oh Michael Jordan, oh Kobe Bryant ataupun siapapun lah. Lalu kalau ada orang pengen jadi misalnya, saya pengen jadi seorang apalagi pebulu tangkis misalnya. Maka dia akan tahu juga, menurut kamu pebulu tangkis paling sukses itu siapa? Ya Susi Susanti misalnya, siapa lagi? Ya kalau zaman ibu-ibu tuh ya Alan Budi Kusuma gitu ya misalnya kayak gitu-gitu. Kalau sekarang saya nggak ngerti lagi. Nah atau kalau ada orang pengen mengatakan saya pengen jadi pesepak bola, maka dia harusnya bisa menyebutkan pesepak bola paling hebat itu siapa? Maka zaman sekarang misalnya orang bisa bilang, kalau zaman dulu Maradona, kalau zaman sekarang Cristiano Ronaldo, Messi atau segala macam. Artinya setiap bidang itu pasti ada yang masternya, yang kita mau contoh. Pertanyaan saya sederhana banget, kenapa sih kita tuh berhutang banyak dengan Rasulullah? Karena kalau kita bicara tentang keluarga aja, lalu kita ditanya, keluarga mana yang paling layak dijadikan contoh? Mau siapa disebut? Kalau Anda bukan Muslim. Kalau Anda bukan Muslim mau sebut siapa? Bingung kan? Ngelihat keluarga kita sendiri nggak bisa jadi contoh, ngelihat orang tua kita masih banyak kurangnya, mau ngelihat orang-orang paling sukses rumah tangga ternyata ujung-ujungnya punya masalah. Maka di Amerika saya sudah sering sebutkan itu agak lucu. Mereka bahas tentang keluarga bahagia, mereka jadikan sebagai referensinya ada satu buku yang ditulis. Lupa banget saya namanya siapa. Ada seorang perempuan nulis buku dan buku ini menjadi buku paling sukses dan paling laris di Amerika. Bagaimana cara mengatur rumah tangga. Dan dengan bangganya di dalam buku itu, di depan cover buku itu dia tulis ini buku adalah hasil 7 kali gagal rumah tangga. Paham Bapak Ibu sekalian? Dia bangga banget mengatakan ini adalah buku hasil 7 kali gagal rumah tangga.
Jadi jangan gagal kayak saya. Pertanyaan saya, siapa yang menjamin yang ke-8 jadi berhasil? Kan gitu kan ya. Paham gak sih maksudnya? Lah kalau gitu kita mau niru siapa? Makanya adanya Rasulullah itu kita berhutang banyak. Kenapa? Seorang laki-laki, bapak-bapak, dia dengan senantiasa mudah menyandarkan diri bagaimana cara jadi suami yang paling ideal dengan menyandarkan pada Rasulullah. Maka seorang ibu-ibu dia juga bisa mengambil bagaimana keluarga yang ideal, yaitu adalah keluarga yang berdasarkan bagaimana Rasulullah. Maka interaksi seorang istri dengan interaksi seorang suami kita bisa tanya, kalau Rasul dulu kayak gimana? Kalau istrinya ngomel kayak gimana? Kalau istrinya kemudian gak masak kayak gimana? Kalau istrinya kemudian lagi agak sensi marah gimana? Kita juga tahu bagaimana seorang laki-laki harus berbuat pada seorang istri. Semua itu ada di dalam hadis. Contoh daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka ini namanya kita terhutang, karena kalau tidak ada contoh itu, lah terus gimana? Masa harus 7 kali rumah tangga gagal, lalu kemudian kita baru ngerti seperti apa rumah tangga yang benar, itu pun belum tentu benar, paham ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian. Maka kita itu terhutang pada Rasulullah atas petunjuk-petunjuk yang sudah dia sampaikan. Terkadang kita tuh menghargai, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, kita itu menghargai hanya pada hal materi. Padahal materi itu sebenarnya sangat terbatas dalam memberikan kepuasan pada manusia. Di ujung-ujung hari, kalau ibu-ibu sudah 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, ini ngomong bagi yang masih muda-muda ya, karena di sini juga ada 50 dan 60 tahun ke atas. Benar nggak ibu-ibu yang 50, 60 tahun ke atas? Pada ujung-ujungnya, di hari-hari ibu-ibu sudah tua dan bapak-bapak sudah tua, itu bapak ibu akan semakin merasa pentingnya petunjuk. Betul nggak? Pentingnya pengetahuan non fisik dan semakin terbatasnya fisik. Betul nggak? Mau saya kasih contoh dan pengingat? Kita mungkin ketika umur 20-an tahun belum punya uang. Dan kita merasa enak ya kalau punya uang. Enak ya kalau bisa beli mobil. Gak usah mahal-mahal lah. Yang penting mobil bisa untuk jalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Enak ya kalau sudah punya rumah. Enak ya kalau bisa beli makan. Enak ya kalau bisa keluar negeri jalan-jalan dan segala macam. Pertanyaan saya, 20 orang belum punya duit, lantas mereka pengen macam-macam. 40 mereka bilang, sebentar ini saatnya kita cari duit habis-habisan dulu, mumpung masih kuat. Mumpung kita masih bisa. Udah mulailah dia menikmati. Umur 60 bisa menikmati kayak gitu? Enggak. Kayak bapak saya itu. Punya uang, punya. Pergi yuk, nantilah sekarang lagi Covid. Setelah Covid, pergi yuk, nantilah udah capek. Sekarang mau pergi ke tempat lain dulu. Mau pergi aja terbatas. Semua bisa beli karena kita punya uang. Tapi apa semua bisa dimakan? Enggak juga. Makan daging, kolesterol. Gitu ya. Makan ini asam urat. Makan itu jantung. Udah. Semua gak bisa dimakan. Makin terasa. Ternyata dunia itu makin lama makin sedikit dinikmati. Ternyata makin tua kita makin merasa, oh rupanya sakit hati paling luar biasa itu bukan sakit hati ketika nggak bisa beli daging. Bukan sakit hati ketika nggak punya rumah atau rumah masih ngontrak. Sakit hati mah biasa aja, susah iya, tapi nggak sakit hati. Oh ternyata yang namanya sakit hati itu bukan nggak bisa pergi ke luar negeri. Di saat yang lain sudah pergi ke luar negeri. Saya cuma dapat fotonya doang di Instagram. Ternyata itu bukan sakit hati. Biasa aja, sedih iya, tapi nggak sakit hati. Ternyata sakit hati itu apa? Sakit hati itu ternyata anaknya masalah, itu sakit hati itu. Ternyata baru ngerti, oh ternyata kalau suaminya masalah itu sakit hati. Sama suami juga sama. Maka semakin ke belakang kita baru ngerti semakin kita perlunya petunjuk. Masalahnya adalah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, masalahnya adalah kalau ada orang tidak mau belajar sejak muda. Karena ketika dia masih muda dia merasa bahwa materi masih segala-galanya. Karena itu dia fokus ngerjain materinya. Dia bilang nanti aja kajian itu kalau saya sudah tua. Nah kalau dia sudah tua mohon maaf agak lebih sulit itu. Agak lebih sulit. Makanya orang-orang zaman dulu guru-guru mengatakan gini. Yang namanya anak-anak itu kalau lagi belajar. Kalau lagi mau mendapatkan hidayah itu seperti ngukir di batu. Tahu ngukir di batu ibu? Kalau ibu sudah berhasil ngukir di batu susah atau enggak? Susah, harus punya alat, harus kemudian dipukul-pukul, lalu kemudian sampai ada ukiran di batu itu. Tapi kalau misalnya ngajarin orang tua itu seperti mengukir di atas air. Tahu maksudnya ngukir di atas air? Mau dipukul, mau dia habis diukir hilang.
Kalau gitu Ustadz, pengajian itu harusnya anak-anak muda. Betul. Kalau gitu orang-orang tua boleh nggak? Boleh. Bahkan wajib untuk orang tua. Kenapa? Lah orang tua bentar lagi mau berpulang. Persiapannya harus lebih banyak, maka belajar bagi orang tua itu sudah jadi kayak wajib. Wajib itu maksudnya ya datengin kajian-kajian itu menjadi wajib. Karena memang mencari ilmu itu adalah wajib. Yang kedua bekal persiapan. Kan enak tuh misalnya meninggal 5 hari sebelumnya ikut pengajian. Meninggal beberapa hari sebelumnya lagi sedekah. Kan kebaikan-kebaikan semua. Bukannya kita doanya husnul khotimah. Ustadz doain kita mati. Bukan, saya ngajarin persiapan mati. Karena tugasnya para ulama itu ngajarin persiapan mati. Makanya ulama itu disifati dengan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kata Allah, sesungguhnya yang paling takut terhadap Allah itu adalah para ulama. Takut apa? Takut dunia. Ulama enggak takut dunia. Kalau masih takut dunia, ya berarti bukan ulama. Ulama itu dunia tuh enggak ada urusan. Urusan mereka adalah akhirat. Bagaimana cara kembali yang paling bagus. Makanya ulama-ulama itu harus banyak ngomongin mati. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Dan terkhusus kalau sudah 60 tahun ke atas, kita sudah kasih tahu hadisnya kemarin, harus banyak mikir tentang mati. Kenapa? Karena di dunia sudah nggak ada yang bisa dinikmati. Bisa dipahami Ibu sekalian ya. Ini ada mie paling enak nih, dimakanlah sama orang-orang 60 tahun. Terasa enak? Enggak. Karena dunia tuh udah batasnya di situ. Jadi nggak ada lagi yang bisa menarik bagi orang-orang di atas 60 tahun kecuali mempersiapkan yang lebih nikmat, yaitu adalah akhirat. Nah, maka pada hari ini kita lanjutin bahas tentang yang tadi, tentang masalah aturan dalam demi aturan. Karena gini loh Bapak Ibu sekalian. Manusia itu, yang namanya manusia, dia itu tumbuh dan berkembang. Itu kan sudah pasti ya. Dia itu tumbuh dan berkembang dan itu sudah pasti. Dari 0 lalu kemudian sampai 40 tahun, sampai masa-masa paling maksimalnya. Kemudian turun lagi sampai meninggalnya. Kalau seandainya berdasarkan teori daripada para ulama, manusia itu kayak kurva parabolik. Manusia itu kayak kurva parabolik. Dari 0 sampai 40 tahun dia yang paling gagah-gagahnya. Setelah 40 tahun dia turun lagi. Contoh lihat ya. 1, 10, 20, 30, 40. 50 itu mentalnya sama kayak orang-orang sekitar 30. 60 itu mentalnya sama kayak orang-orang seperti 20. Maka umur sekitar 55 tuh pada mau kawin lagi tuh cowok-cowok tuh. Karena balik lagi puber, paham ya? Puber kedua namanya. Lihat ya, 10 ya, 20, 30, 40 ya. 30, 40 balik lagi. 10 tahun lagi tambah, itu kayak umur 30. 10 tahun lagi tambah 60 itu kayak umur 20-an. Makanya orang-orang tadi tambah lagi 70 itu kayak umur berapa? 10 tahun kayak anak kecil. Nangis sendiri, tiba-tiba merasa sepi, marah-marah sendiri. Ya udah wajar aja. Namanya juga orang tua. Lah sebagaimana kita wajar kepada anak-anak. Anak-anak mau jalan-jalan di sini saya nggak bakal marah. Kenapa? Namanya juga anak-anak. Tapi kalau ada orang 30 tahun jalan-jalan di sini. Ah itu perlu ditawur ya, paham ya. Nah artinya orang tua itu memang mendapatkan banyak pemakluman daripada anak-anak. Nah lihat, setiap fase-fase kehidupan manusia itu kalau tidak berdasarkan dengan aturan yang benar, dia pasti rusak. Betul nggak? Kalau enggak dengan aturan yang benar, dia pasti rusak. Jangankan manusia, handphone saja kalau Anda tidak ikut aturannya, dia akan rusak. Barang-barang yang namanya elektronik, kalau nggak ikut aturannya, dia pasti rusak. Makanya kalau kita punya barang-barang bagus, kita nggak akan pinjemin pada orang nggak ngerti. Betul? Baru beli handphone harganya 25 juta yang bisa dilipat-lipat. Terus anaknya bilang, pinjem mah, nggak usah jangan. Kenapa? Karena kamu nanti nggak tahu aturannya. Dia pikir nanti bisa dilipatnya bolak-balik, paham Bapak Ibu sekalian? Jadinya patah. Kalau ada barang nggak ikut aturan itu aja bakal rusak, apalagi manusia. Maka penting banget yang namanya aturan pada manusia. Paham sampai di sini? Orang 0 tahun aturannya beda, sampai ke 10 tahun aturannya beda, sampai ke 20 tahun aturannya beda. Bagian-bagian mana yang dia lagi berkembang, itu yang diatur. Umur 30, 40 tahun aturannya beda-beda. Makanya memahami aturan itu penting banget setelah kita memahami tentang perkara-perkara non fisik. Beberapa kajian kemarin kita cuma membahas 2 itu, ya kan ya?
ada membahas tentang yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim. Sekarang kita mulai membahas tentang wa yu'allimuhumul kitabah wal hikmah. Bisa difahami? Contoh misalnya, kalau kita punya anak, pertama kali yang kita ajarin bukan aturan. Bukan aturan. Apa yang kita ajarin pertama kali? Yang kita ajarin pertama kali adalah saya ibu kamu, saya bapak kamu. Paham ya? Itu yang pertama diajarin. Maka orang tua begitu. Panggil dong papa, mama gitu kan ya. Dia harus mengenali saya tuh orang tua kamu. Kita beliin dia makanan, kita melindungi dia. Dia tahu bahwa kita tuh sayang sama dia. Dia tahu bahwa kita tuh selalu ada buat dia. Kita peduli sama dia. Itu namanya yatlu alaihim ayatihi. Dia mengetahui bahwa kita tuh orang tua dia. Dia sadar betul bahwa kita senantiasa provide buat dia. Itu yatlu alaihim ayatihi. Yang kedua, yuzakihim. Itu berkaitan dengan emosional dia. Kalau nanti punya adik, sama adik jangan marah. Namanya kita itu harus sabar sama orang. Kita tuh harus berbagi sama orang, jangan kasar ngomong sama orang dan seterusnya. Itu namanya wa yuzakihim, membentuk pribadinya dia, membentuk emosionalnya dia. Itu yang kita ajarin pada anak-anak. Anak-anak tidak perlu aturan karena memang belum perlu diatur. Tapi begitu dia sampai usia prabalik baru kita perkenalkan aturan. Makanya Rasulullah sampaikan, anak itu tidak perlu disuruh sholat sampai 7 tahun baru dia bisa diajarin. Karena kalau Anda ngajarin anak-anak 3 tahun 4 tahun ya siap-siap kecewa. Maka 3 tahun 4 tahun gak perlu diajarin sholat, dibiasain aja. Saya kalau misalnya sholat sama anak saya 4 tahun 5 tahun saya bawa dia ke masjid. Ya terserah dia mau sholat kayak apa. Mau dia sholat sampai koprol gitu misalnya. Kadang-kadang anak-anak saya lihat ada yang cuma sujud terus selesai salam gitu kan ya. Kadang-kadang kalau dia merasa sudah hebat dia mendahului imamnya misalnya. Ya udah gak ada masalah. Udah gak usah diajarin. Yang penting dibiasain dulu. Nah itu yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim. Kata Rasulullah 7 tahun nih udah mulai berkembang akalnya. Sudah mulai masuk akalnya. Dia sudah mulai punya keperluan yang lain. Bentar lagi dia bakal balik, siapin tuh dia. Dia disiapin dengan cara apa? Dek, sholat tuh begini ya. Yang namanya ruku itu 90 derajat. Jangan 45 derajat, 90 derajat nih. Kata Rasulullah kalau dia naruh misalnya gelas di atas punggung orang sholat, maka harusnya gelasnya enggak tumpah karena dia datar. Karena itu seperti itulah rukunya Rasulullah. Sujud tuh begini ya dek ya. Tangan tuh ditaruhnya di kuping, di dekat kuping. Jangan tangannya ditaruh di sini. Atau jangan tangannya ditaruh di sini. Lah kenapa? Karena Rasulullah ngajarin seperti itu. Nanti kalau duduk tasyahud tuh begini ya. Kalau berdiri tuh begini ya. Kalau misalnya kaki itu jangan ditaruh di jengkang gitu, jangan. Atau jangan ditaruh juga dirapatkan, jangan. Tapi sesuai dengan bahu. Nah itu kemudian diajarin 7 tahun. 7 tahun dia diajarin mempersiapkan prabalik. Setelah kemudian 10 tahun dia nggak mau sholat, baru dia digantungin cemeti di situ. Paham maksudnya? Dikasih tahu, kalau kamu nggak sholat ada konsekuensi. Kalau kamu nggak sholat ada hukuman. Kalau kamu nggak sholat ini perkara yang berbahaya, baru dikasih konsekuensi. Manusia punya kemudian tahapan-tahapan. Dari bahasan kemarin kita sudah tahu pada diri manusia sebelum dia mau menaati Allah, dia harus tahu dulu Allah itu siapa. Allah itu ngasih dia apa? Allah tuh bisa apa? Itulah namanya akidah. Lalu kemudian setelah itu dia ngatur dirinya sendiri. Saya tuh lemah, saya tuh nggak bisa apa-apa. Saya tuh perlu bantuan, saya tuh perlu bimbingan, saya tuh perlu petunjuk dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Maka setelah dia tahu bahwa dia itu tidak bisa apa-apa, dia itu lemah, mulai dia perlu yang namanya aturan. Paham sampai di sini? Jadi aturan tuh bagi siapa? Bagi orang yang sudah ngerti. Jangan orang nggak ngerti apa-apa Anda suruh kasih aturan. Wajar kalau dia nggak mau. Kamu itu pergi malam terus. Kamu tuh sebenarnya anak siapa sih? Saya juga nggak tahu. Saya sih berharapnya bukan anak ibu. Lah kenapa? Karena dia nggak pernah dikasih tahu bahwa dia tuh harus sayang sama ibunya dulu. Karena kalau seorang anak sudah ngerti ibunya dan bapaknya dan dia sudah tahu ibu dan bapaknya tuh kayak Rob bagi dia yang ngasih makan, yang melahirkan, yang ngelindungin, yang ngasih dia segala macam. Ibu-ibu nggak usah ngomong, dia udah ngerti. Bisa dipahami ya?
Kalau ada orang anak sudah sayang sama ibu nggak usah marah-marah, dia pulang malam, ibu diem aja, dia udah ngerti. Saya salah ya bu ya. Besok enggak lagi deh. Kenapa? Karena dia sudah punya rasa cinta, sudah punya akidah tadi. Islam juga sama. Makanya banyak orang salah paham dengan Islam ketika dia memandang Islam itu cuma aturan. Salah paham dia. Karena kalau dia memandang Islam cuma aturan, Islam itu ribet. Islam itu enggak masuk akal. Islam itu agama yang kayak apa ya? Otoriter. Islam itu enggak adil pada perempuan. Islam itu agama yang rumit. Islam itu agama yang susah. Karena dia paham cuma aturan-aturan doang. Paham sampai di sini? Karena dia lagi ngelihat Islam cuma aturan tanpa bahas 2 tahapan pertama. Langsung bahas 2 tahapan kedua. Apaan tuh Islam? Poligami. Apaan tuh Islam? Cewek harus pakai kerudung. Apaan tuh Islam? Harus sholat 5 waktu, puasa 30 hari. Karena dia gak pernah bahas cinta. Karena bagi orang yang cinta ini beda cara pandangnya. Contoh, saya kemarin kemudian dapat video. Ada satu video seorang perempuan lagi marah-marah. Laki-laki zaman sekarang semaunya sendiri, semuanya toxic masculinity. Kalau seandainya ngelihat perempuan pasti direndahkan karena dia merasa dia lebih hebat daripada perempuan. Kenapa dia merasa lebih hebat? Mungkin karena dia punya gaji lebih banyak daripada kita. Dia bisa nyuruh-nyuruh kita di rumah tidur semaunya, cuci piring nggak mau, segala macam dibuat. Pokoknya kita cuma sekadar melayani. Laki-laki itu semuanya punya, sementara perempuan kasur. Lalu kemudian perempuan tuh cuma kasur, dapur, sumur. Selain itu kemudian laki-laki mau enaknya aja dan segala macam. Kenapa kita harus taat sama dia? Kan gak mesti. Agama nih memang bahaya. Pernikahan nih memang bahaya. Kenapa? Gara-gara pernikahan, gara-gara agama kita dipaksa tunduk sama laki-laki. Memang betul lah kita tuh gak usah beragama. Karena agama tuh cuma nyuruh kita tunduk pada laki-laki. Itu satu orang. Kenapa cara pandangnya? Lihat dia ngomel-ngomel kayak gitu. Saya sudah bisa tahu dia gak sayang sama suaminya. Jelas. Paham sampai di sini? Dia gak sayang sama suaminya, jelas banget. Kenapa? Karena orang sayang, orang cinta gak ngomong gitu. Paham gak sih maksudnya? Ada lagi satu orang lagi, dia bilang gini, saya taat sama suami saya. Bukan karena apapun, karena saya yang milih dia dan ini pilihan saya. Saya nyuciin baju dia, saya ngelayanin dia, saya masakin buat dia, saya ngepel rumah. Itu karena keinginan saya, karena saya pengen nyenengin dia. Beda, paham ya? Orang yang sayang sama orang yang gak sayang, orang yang punya cinta sama orang gak punya cinta itu berbeda. Karena orang yang gak punya cinta menjadikan setiap aturan itu beban. Tapi kalau ada orang sudah mencintai, setiap aturan itu bukan jadi beban. Itu justru jadi sebuah hal yang merasa dia tuh malah senang. Sekarang pertanyaan saya kepada Anda sederhana. Pas anak-anak Anda masih kecil, mohon maaf, dia BAB Anda nyebokin atau enggak? Iya kan ya? Anda nyebokin, Anda kemudian bersihin dia, kalau dia nangis Anda temenin, kalau sakit Anda temenin dan segala macam. Anda lakukan itu beban atau tidak? Sementara ada enggak yang menjadikan itu sebagai beban? Banyak. Ya sederhana aja, ada mohon maaf di negeri-negeri yang lain, di Indonesia juga ada yang namanya babysitter buat orang tua. Namanya senior care, lupa saya senior care apa gitu namanya. Pokoknya dia babysitter untuk orang tua. Orang tua kalau sudah BAB bisa bersihin diri sendiri? Enggak bisa, dia yang melakukan. Bagi dia itu beban atau enggak? Beban, makanya dia dikasih uang. Ya kan ya, karena ini beban dia dikasih uang, karena ini beban kerja. Pertanyaannya ibu pernah dibayar untuk ngasuh anak-anak? Kenapa enggak pernah dibayar? Malah seneng gitu kan ya. Malah ketika sudah mopokin, sudah ini seneng rasanya. Malah kita bilang anak siapa nih gitu kan ya. Sampai lupa ingatan saking senengnya. Nah kenapa ibu-ibu melakukan semua itu senang? Karena punya rasa cinta, itu berlaku dalam hal apa saja. Nah maka kalau dalam agama juga sama. Kalau dalam agama Anda langsung bahas tentang aturan, gak bahas tentang 2 ini, ya Anda merasa semuanya sebagai beban. Sholat 5 waktu, Allah itu pengen dihormati banget sih sehingga sholat 5 waktu. Allah itu kok gitu sih ya, membedakan antara laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki gak usah tutup aurat, yang laki-laki tutup aurat tapi auratnya cuma dikit. Cuma dari pusar sampai dengan lutut, sementara kita yang perempuan semuanya suruh tutup. Gak adil banget sih, memang berarti itu kayaknya Allah itu adalah ciptaannya orang-orang Arab.
ciptaannya laki-laki. Buktinya apa? Laki-laki banyak enaknya, kita nggak enaknya. Really? Itu kan ya, benar seperti itu. Itulah perkataan orang-orang yang nggak pernah bahas tentang rasa cinta tadi. Tapi kalau dia udah yakin Allah itu yang menciptakan dia, yang menyediakan segala sesuatu buat dia, maka aturan-aturan itu terasa tidak begitu problem. Bahkan dia menjalani itu jadi senang. Berlaku juga sebaliknya. Pernah lihat suami-suami yang dia itu kayak takut istri? Pernah lihat kalau mau lihat sebelah sana tuh, lihat tuh. Pernah lihat suami-suami kayak takut istri? Suami yang takut istri enggak akan terjadi kalau suaminya enggak cinta sama istrinya. Paham maksud saya sampai di sini? Karena kalau dia enggak sayang sama istrinya, dia berontak tuh, bukan takut. Karena laki-laki itu sebenarnya enggak bisa diatur. Jadi sebenarnya saya juga nggak pernah menyalahkan tentang suami takut istri. Karena kenapa? Efek daripada rasa sayang, kadang-kadang dia kayaknya takut. Kayaknya nurut terus. Padahal dia sayang, dia nggak mau menyakiti, dia nggak mau kemudian membuat ibu-ibu susah dan segala macam. Maka dia kemudian nurutin apapun kemauan ibu-ibu sekalian. Bisa dipahami ya? Bagi orang-orang yang lain, laki-laki yang lain, itu aja takut istri, pergi futsal minta izin. Itu kan ya, apalagi misalnya gini-gini takut sama istri, gini takut sama istri, apa istri dipenuhin dan segala macam. Belum tentu juga, kenapa? Bisa jadi yang ngomong ini dia kemudian belum beristri, sehingga nggak ngerti rasa cinta sama istri itu gimana. Atau bisa jadi yang ngomong kayak gitu efek mencintai istri berbeda dengan orang yang lain. Jadi nggak serta-merta, maksud saya gini loh, kalau kita melihat sesuatu berat bagi kita, nggak berat bagi orang lain, coba kita tanya apa yang dia punya atau apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasa secara non fisik sehingga membuat itu ringan banget bagi dia. Paham sampai di sini? Contoh, ada seorang sahabat suruh jihad, itu berebut. Bukan seorang sahabat, semua sahabat itu suruh jihad, itu berebut. Bisa kebayang nggak zaman sekarang ada orang suruh jihad berebut? Ada juga orang berebut hidup. Ini berebut. Rasulullah bersabda, nanti kalau seandainya bendera saya dipegang oleh Zaid bin Harithah. Ketika Zaid bin Harithah sudah wafat, maka gantikan oleh Ja'far bin Abu Thalib. Ja'far wafat, gantikan dengan Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah wafat juga, silakan pilih di antara kalian. Lah, berarti orang sudah tahu nih, 3 orang nih mati semua besok. Paham sampai di sini? Kan kalau Zaid wafat diganti sama Ja'far. Ja'far wafat diganti sama Abdullah. Abdullah bin Rawahah wafat diganti sama yang lain. Berarti orang sudah tahu 3 orang nih syahid besok. Ketika mereka sudah tahu bahwa 3 orang nih syahid besok, apakah mereka bilang jangan masuk ke barisannya Ja'far, jangan. Dia nomor 2 mati. Itu kan ya. Apalagi masuk ke Zaid nih, jangan, dia yang pertama. Jangan. Enggak, sahabat justru malah berebut untuk jadi pasukannya Zaid. Sampai pasukannya Zaid baru mereka memenuhi pasukannya Ja'far. Baru memenuhi pasukannya Abdullah bin Rawahah. Kenapa? Mereka mau ridho Allah. Mereka sangat cinta pada Allah sehingga tidak sanggup untuk lama-lama ketemu dengan Allah dan Rasul. Paham sampai di sini ya? Ini adalah orang-orang yang beriman pada zaman dulu. Kenapa? Rasa cinta itu kadang-kadang membuat sesuatu yang gak masuk akal. Kadang-kadang saya ngelihat ada orang, kayak kemarin ya, ada seorang ibu ngurusin 3 anak berkeperluan khusus. Seorang ibu ngurusin 3 anak berkeperluan khusus. 1 aja udah luar biasa. 3, gimana ceritanya? Maka pertanyaan pertama yang saya ajukan kepada ibu tadi adalah, Ibu, apa yang ibu pikirkan dan ibu rasakan sehingga ibu kuat untuk ngurusin 3 anak ini? Nanti dia cerita tuh, nah itu yang berharga tuh. Paham ya? Karena kalau sudah diceritain kenapanya, kita sudah ngerti itu, kita juga akan bisa menjalani hal yang sama. Karena kalau kita nggak bisa menjalani hal yang sama, karena kurang 2 tadi, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ada orang kayak Buya Hamka 4-5 jam baca Quran sehari. Kebayang nggak? Kebayang nggak 4-5 jam baca Quran sehari? Mungkin kita belum kebayang. Tapi kalau kita tahu kenapa beliau melakukan itu, kita jadi kebayang. Tahu kenapa Buya Hamka baca Quran 4-5 jam sehari? Itu dilakukan beliau semenjak beliau ditinggal oleh istrinya. Saking sayangnya dia pada istrinya, saking kehilangan dia pada istrinya, dia khawatir begitu dia kehilangan istrinya, dia lebih sayang istri daripada Allah. Maka dia buat 4-5 jam untuk supaya nggak sedih, supaya tetap terhibur dengan Al-Quran, dia 4-5 jam baca Al-Quran. Kalau kita mengalami hal yang sama, mungkin kita juga bisa lakukan itu.
Bisa difahami ya. Maka kalau ada orang-orang yang lagi rajin ibadah, ada orang yang melakukan sesuatu di luar keinginan, di luar pengetahuan kita, di luar kemampuan kita, tanya apa yang menyebabkan dia bisa seperti itu. Karena kalau Anda cuma memahami aturannya doang, Anda akan menganggap Islam itu kejam. Anda akan menganggap Islam itu rumit. Anda akan menganggap Islam itu sangat menyusahkan. Kenapa enggak agama yang lain aja? Itu loh agama sebelah. Itu ibadahnya cuma sepekan sekali. Itu pun kalau sempat, enggak pergi juga enggak apa-apa. Daripada Islam harus Jumatan laki-laki. Kalau enggak Jumatan 3 kali, serius dia kemudian menghindari Jumatan, tanda-tanda kekufuran. Gitu kan ya. Apalagi misalnya puasa 30 hari. Kenapa enggak kayak agama sebelah? Puasanya lebih enak. Puasanya adalah menghindari sesuatu yang dia senangi. Berarti kalau dia senang main game, puasanya main game. Kalau dia senang nyeteh, dia puasanya ngeteh. Kalau dia senang ngopi, dia puasanya ngopi. Kalau dia senangnya nasi padang, dia puasa nasi padang. Kan bisa makan nasi timbel. Paham Ibu sekalian? Nah ini adalah puasa menurut mereka lebih ringan daripada puasa kita. Kenapa nggak puasa kayak gitu aja? Kenapa harus Islam? Semuanya detail, rambut aja kelihatan aja dimarahin. Gitu kan ya. Sedangkan agama yang lain, bahkan rambutnya nggak cukup satu, ditambah rambut yang lain. Paham Ibu sekalian? Nah kenapa semua ini harus kita pahami supaya kita tahu bahwa beragama Islam itu justru nikmat. Paham sampai di sini? Ini belum masuk materi nih kelamaan. Oke kalau gitu kita coba masuk materi ya. Jadi kita bahas tentang wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kita membahas tentang bagaimana Allah mengajari pada manusia tentang kitab dan hikmah. Dua itu sudah, sekarang 2 lagi yang di belakang. 4 metode. Nanti kita akan perdalam satu persatu. Oke. Perhatikan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita mau membahas surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan ayat 38. Surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan ayat 38. Yang punya Al-Quran boleh dibuka. Yang enggak punya Al-Quran ya nasib. Itu kan ya, yang enggak punya Al-Quran nanti dibuka di rumah aja ya. Nah ini penting sekali, kenapa? Karena ini menceritakan tentang kisah Adam dan pentingnya aturan dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini sudah pernah saya bahas ketika malam-malam di bulan Ramadan. Judulnya Wahyu dan Nafsu. Kalau nanti akan saya buka di keluarin di channel YouTube saya. Nanti teman-teman bisa lihat. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, dipelajari aja. Yang sudah kemarin malam nyimak kajiannya, nyimak lagi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berarti pertanyaannya, ini terjadinya di mana? Di surga atau di bumi? Suatu waktu kata Allah, ingat baik-baik ketika Allah berfirman kepada seluruh malaikat bahwa aku akan menjadikan Adam sebagai khalifah di atas muka bumi. Berarti kejadiannya di mana? Kejadiannya di surga. Dan kalau Allah di dalam Al-Quran itu ada kata-kata idz. Seperti ini. Wa idz qala. Ada idz kan ya. Ada alif sama za. Maka di situ perlu di stabilo kuning di kepala kita. Perlu di stabilo kuning di kepala kita. Artinya apa? Diingat baik-baik. Karena kalau Allah menggunakan kata idz di dalam Al-Quran, berarti apapun pelajaran yang ada di dalam ayat ini akan terus berulang-ulang sampai akhir zaman. Dia memiliki kandungan pelajaran lebih daripada ayat-ayat yang lain. Maksudnya gitu. Makanya disebutkan kata-kata idz. Artinya hampir seluruh permasalahan bisa dipelajari dari sini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berarti kejadiannya ada di mana? Kejadiannya ada di surga. Adam sudah ada atau belum? Belum ada. Maka ketika Adam belum ada, segala macam kemudian belum ada manusia, Allah bilang, aku pengen menjadikan Adam, yang Adam ini adalah manusia, sebagai khalifah di atas muka bumi. Kita bahas dulu tentang khalifah. Untuk sebagai sebuah semacam kayak penegasan dulu. Khalifah adalah asal katanya khalafa. Khalafa artinya membalikkan telapak tangan. Membalikkan telapak tangan bisa. Itu khalafa. Artinya yang lain adalah berbeda. Ini sama ini beda atau enggak? Itu namanya khalafa. Makanya kata-kata dari khalafa bisa jadi yakhlifu, bisa jadi yakhlufu.
Yakhlifu bisa jadi yakhlufu. Contoh dari kata-kata khalafa, ikhtilaf. Ikhtilaf artinya perbedaan. Mohon maaf saya kilap. Kalau kata orang Sunda mah kilap itu asal dari khilaf. Ya, cuman kata orang Sunda jadinya kilap. Karena orang Sunda nggak bisa ngomong gitu kan ya. Ustadz etama pitnah gitu kan ya, ya sama aja. Nah jadi khilaf itu artinya berbeda. Atau khalafa bisa jadi juga mengganti. Dari sini mengganti dari sini. Artinya apa? Bertumpuk-tumpuk dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini. Yang melanjutkan. Artinya adalah khalafa yakhlufu, artinya yang melanjutkan. Maka khalifah artinya adalah yang melanjutkan. Dari sini ke sini terus ke itu namanya khalafa, melanjutkan. Jadi khalifah artinya adalah yang melanjutkan. Kalau bahasa umumnya manajer. Contoh ya, ibu punya perusahaan. Lalu ibu bilang ke karyawannya namanya Asep karena dia di Sunda. Sep, sini, ya ibu. Ibu mau pergi 1 bulan ya Sep. Siap ibu. Dan ibu gak merasa ada yang bisa mengatur perusahaan ini kecuali kamu. Karena kamu sudah lama bantu ibu. Siap ibu. Maka selama ibu pergi 1 bulan kamu urusin perusahaan ibu. Jadilah Asep namanya khalifah. Khalifah siapa? Ya kalau misalnya yang minta Bu Eli berarti khalifahnya Bu Eli. Sampai di sini paham? Penggantinya atau yang ngurusin selama yang punya nggak ada. Itu namanya khalifah. Atau yang ngurusin atas dasar suruhan yang punya. Itu namanya khalifah. Pertanyaan saya, kalau si Asep tadi jadi khalifah berarti boleh nggak dia memutuskan atas nama ibu tadi? Boleh. Tapi boleh nggak dia jual perusahaannya? Karena dia bukan yang punya. Jelas sampai di sini? Aturan-aturan perusahaannya yang buat dia atau ibunya? Ibunya yang tadi. Kenapa? Karena bukan dia yang punya. Berarti apa? Yang buat aturan adalah yang punya. Yang buat segala macam keputusan-keputusan penting adalah yang punya. Dia kerjaannya cuma jalanin yang sudah ditentukan. Enggak punya yang lain. Enggak punya wewenang jualan, nambah saham, nambah orang-orang, ganti karyawan atau segala macam, enggak punya. Kewenangan dia cuma menjalankan apa yang sudah diperintahkan sama yang punya. Paham sampai di sini? Berarti Allah kira-kira pengen bilang begini, bumi kan punya saya ya? Iya. Bumi kan saya yang ciptain ya? Iya. Perlu bantuan orang lain? Enggak. Perlu bantuan zat lain? Enggak ya Allah, engkau ciptain sendirian. Maka kata Allah, terserah aku juga, aku mau nyuruh siapa di bumi itu. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan pada seluruh malaikat, ini ja'ilung fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan seorang di muka bumi ini khalifah namanya Adam. Maka kemudian ketika mengatakan seperti ini, Allah katakan ingat-ingat baik-baik, aku punya bumi aku ciptain sendiri. Tanpa bantuan siapapun, maka aku pengen menjadikan khalifah di muka bumi itu. Namanya Adam. Malaikat-malaikat mendengar ini dan yang berikut bersama dengan malaikat juga mendengar ini. Siapa yang bersama malaikat? Iblis. Iblis itu bareng-bareng malaikat. Kok bisa gitu Ustadz? Iya, karena iblis nongkrongnya bareng malaikat. Walaupun kemudian dia bukan malaikat, dia punya posisi bahkan lebih tinggi daripada malaikat. Kenapa? Ibadahnya iblis ini tinggi. Malaikat disuruh Allah taat biasa aja. Tapi kalau bukan malaikat disuruh Allah bisa puluhan tahun, ratusan tahun ruku dan sujud, inilah iblis. Di antara kita itu enggak ada yang ibadahnya sehebat iblis. Paham ya? Jadi kalau iblis itu sombong, itu karena ibadahnya banyak. Lah kita sudahlah ibadahnya bolong-bolong, sombong. Enggak tahu diri namanya, paham ya? Nah iblis itu dia ibadahnya paling banyak dan dia mendengarkan ini. Menurut beberapa asar cerita sebelumnya, yang disuruh ngatur bumi itu iblis. Dan bala tentaranya. Siapa? Jin. Kenapa? Karena iblis itu golongannya adalah golongan jin. Wa kana minal jin. Sesungguhnya iblis itu termasuk golongan jin. Dia dan bala tentaranya ngatur bumi. Lama banget. Dan situasi berlangsung seperti itu status quo. Dan iblis bangga dengan tugasnya yang dia jalankan dengan baik. Yaitu apa? Ngatur bumi. Tiba-tiba
Allah mengatakan kepada para malaikat dan juga pada iblis, saya pengen menjadikan pengganti daripada jin untuk ngurusin bumi. Berarti menggantikan iblis juga, yaitu adalah manusia. Maka kemudian yang respon di situ malaikat. Yang respon di situ malaikat. Jin gak respon, iblis gak respon. Lihat, apa responnya? Kemudian berkata, kolu berkata mereka semua itu siapa? Malaikat. Mereka berkata, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikut dima. Wahai Allah, apakah betul? Konfirmasi aja, karena malaikat kan gak bisa protes. Ini cuma konfirmasi aja. Ya Allah, setahu kami yang kamu ciptakan nanti itu punya 2 kelemahan. Ada berapa kelemahan? 2. Ingat baik-baik. Kelemahan pertama adalah mereka suka merusak. Yufsidu fiha. Mereka akan merusak bumi ya Allah. Karena dari kelihatan penciptaanmu itu dia punya 2 sifat. Yufsidu fiha wa yasfikut dima. Dan menumpahkan darah. Lihat baik-baik. Apa itu merusak? Merusak dalam perkara-perkara selain manusia. Kalau pada manusia itu menumpahkan darah. Berarti dia jahat pada selain manusia dan dia jahat pada manusianya sendiri. Itu adalah 2 dosa manusia. Nanti akan dihubungkan dengan sifat manusia yang lain. Nanti kita akan bahas lengkap. Maka kemudian malaikat mengatakan, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wahai Allah, apakah benar engkau akan menjadikan manusia yang mereka itu punya 2 sifat yang kami tahu itu pasti ada. Yang pertama, mereka suka merusak, mereka menumpahkan darah. Sementara kami senantiasa mensucikan engkau, kami senantiasa kemudian menyembah engkau, dan kemudian kami senantiasa bertasbih dan berhamdalah kepada engkau. Gimana ya Allah kira-kira? Ini bukan protes ya, ini namanya konfirmasi. Karena malaikat gak bisa protes. Kenapa malaikat gak bisa protes? Karena malaikat gak punya akal. Jelas ya? Malaikat gak punya kemampuan protes, yang ada konfirmasi, itu pun Allah yang nyuruh. Kok bisa gitu? Nanti kita lihat. Itu kan ya, kita lihat ayatnya. Oke, setelah kemudian berkata begitu, kemudian berkata, qala, Allah berkata lagi, inni a'lamu ma la ta'lamun. Tenang, aku tahu kamu tidak tahu. Jadi Masya Allah ya, suka nonton film gak ibu-ibu? Suka nonton film? Enggak, ada yang suka nonton film? Kalau yang suka nonton film akan tahu pentingnya plot di dalam film. Plot itu adalah bagaimana alur cerita, dan yang kedua pentingnya skinning, pentingnya dari sini ke sini ke sini. Cut videonya tuh kayak apa. Kalau ada orang gak ngerti, maka dia gak tahu apa bedanya film jelek dan film bagus. Film bagus dan film jelek adalah pembabakannya itu sangat halus kalau film bagus, dan perpindahan scene-nya itu sangat apa ya? Sangat menarik. Nggak terlalu lama juga nggak terlalu sebentar. Kalau ibu-ibu pernah baca selain Al-Quran, saya pernah baca, itu pembabakannya kalau kayak nonton film, itu mohon maaf, itu kita nggak sanggup lama-lama dengerinnya. Nggak sanggup lama-lama baca atau kemudian nggak sanggup lama ngelihatnya. Kenapa? Kadang-kadang terlalu detail sehingga kita merasa nggak perlu, kadang-kadang terlalu kemudian cepat pergantiannya. Al-Quran itu pembabakannya luar biasa. Jadi kalau misalnya kita baca itu kita kebayang itu scene-nya kayak apa di kepala kita. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata, oh bagi settingnya udah tahu kayak begini. Tiba-tiba malaikat bilang begini. Ketika malaikat bilang begini, pindah ke scene ini, pindah ke scene ini. Nanti kita lihat begitu. Artinya Al-Quran itu menyenangkan untuk dibaca bagi orang-orang yang ngerti. Tapi kalau bagi orang-orang gak ngerti ya sama aja semuanya. Nonton film apa juga sama aja gitu kan ya. Kenapa? Karena mereka gak ngerti tentang tadi kan. Nah kemudian diganti. Allah berkata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu dan kamu tidak tahu. Diubah scene-nya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Berarti tadi Adamnya sudah ada atau belum? Belum. Tiba-tiba diganti ini Adamnya sudah ada. Jelas ya? Adamnya sudah diciptakan. Lalu kemudian Adamnya sudah bisa hidup. Lalu kemudian Allah katakan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Lalu setelah Adam kemudian ada, tercipta, Allah sampaikan, kami mengajarkan kepada Adam. Allama memberikan ilmu kepada Adam. Apa pertama kali ilmunya? Menghafalkan nama benda-benda. Makanya para ulama berkata pentingnya menghafal.
Jangan sampai kita ikut-ikutan dengan pendidikan gaya-gaya orang barat. Orang barat bilang, itu orang-orang cuma hafalan doang. Hafalan itu penting. Karena hafalan adalah dasar daripada semua ilmu. Maka di sini Adam diminta untuk menghafalkan. Wa 'allama Adamal asma'a, al asma'a kullaha, itu disebutkan tentang segala sesuatu, nama benda-benda di dalam surga. Sekaligus dikasih tahu oleh Allah, kami ngajarin Adam. Setelah kemudian diajarin kepada Adam, summa aradohum alal malaikah. Setelah kemudian diajarkan pada Adam, maka Allah katakan, nih benda-benda yang sama silahkan malaikat kalian sebutkan. Summa adom alal malaikati, lalu kemudian Allah berkata, faqala, berkata pada malaikat, ambihum bi asmaihim. Wahai malaikat, sebutkan nama benda-bendanya. Udah kebayang ceritanya tadi? Filmnya kebayang ya? Adam belum diciptakan, Allah bilang pada malaikat, malaikat konfirmasi, iblis diem. Lihat baik-baik ya, iblis diem. Ini penting juga nih. Kenapa iblis gak dikatakan protes padahal dia bisa protes? Dalam hatinya itu membara. Dalam hatimu, siapa newbie ini nih? Dia orang baru mau gantiin saya. Emang ada yang bisa lebih baik daripada saya? Nanti dalam ayat-ayat yang lain, surat Al-A'raf misalnya, dalam ayat-ayat yang lain surat Toha dan segala macam, itu nanti diceritakan bagaimana keselnya iblis yang gak ngomong itu. Makanya kalau lagi ada masalah di rumah tangga, mbok yang ngomong. Karena Anda bukan iblis, paham ya? Karena yang biasa nggak ngomong itu nanti jadinya parah. Ini udah dicontohin nih. Kok malaikat protes Ustadz? Malaikat nggak protes. Dia konfirmasi. Makanya kalau yang konfirmasi biasanya jauh daripada masalah. Antum kok kemarin ketemu saya, antum nggak negur saya? Apa antum itu sudah lupa sama saya? Atau antum tuh nganggap saya bukan teman lagi? Oh, emang kemarin saya lewat di depan antum toh? Cuma nggak ngeliat doang. Paham ya? Saya sering kayak gitu. Kadang-kadang saya jalan doang, saya nggak lihat siapa di sebelah kiri dan kanan saya. Cuma kalau ada orang baper, Ustadz Felix pasti lagi marah sama saya. Loh, orang saya nggak ngelihat. Paham ya? Nah maka malaikat konfirmasi. Yang nggak konfirmasi siapa? Iblis. Makanya dia ngamuk. Karena dia nggak konfirmasi. Paham ya? Nah itu diceritain di dalam Al-Quran. Setelah diajarkan, tadi Adam kemudian belum diciptakan, Allah ngasih tahu. Yang konfirmasi malaikat, yang gak konfirmasi adalah iblis. Iblis nahan. Setelah itu ganti sin. Allah sudah menciptakan Adam, kemudian Allah katakan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Lalu kemudian Allah mengajarkan Adam nama benda-benda semuanya. Lalu kemudian setelah diajarkan, ini namanya ini namanya ini namanya ini namanya ini. Lalu kemudian oke, semua barang-barangnya kasih ke malaikat. Malaikat silakan sebutkan. Apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma alam tanah. Ini menarik nih. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma alam tanah. Lihat, perhatikan baik-baik yang bawa Al-Qur'an. Qalu, berkata malaikat, subhanaka. Langsung malaikat bilang maha suci Allah. Jadi kata-kata subhanallah atau kata-kata subhanaka atau subhanallah itu ibu sebutkan kalau ibu lagi mau menafikan segala sesuatu yang enggak Allah. Contoh, ada orang bilang, Tuhan kan ada 3, subhanallah. Paham ya? Subhanallah, Allah enggak gitu. Nah, itu baru. Kamu merasa lebih tahu daripada aku, subhanallah. Paham ya? Subhanaka. Ini kata malaikat, jadi subhanallah itu bukan untuk sesuatu yang menyenangkan. Tapi untuk sesuatu yang membuat Anda kaget dan tidak seharusnya. Dan Anda pengen mensucikan Allah daripada perkara yang seperti itu. Ada orang yang nyembah selain Allah, subhanallah. Ada anak umur 30 tahun gak sholat Jumat, subhanallah. Nah, itu kata-kata yang pertama keluar, subhanallah. Kalau kita subhanallah indahnya gitu kan ya, itu beda. Masya Allah. Bukan subhanallah ya, tapi kalau salah-salah dikit ya gak apa-apa lah. Yang penting yang disebut masih nama Allah ya, bukan astaga naga gitu kan ya. Paham ya? Jadi coba dilatih supaya nanti kalau pas sakaratul maut tuh enak. Gitu ya. Ada orang yang gak ngelatih zikir di dalam hidupnya. Pas sakaratul maut yang disebut yang lain. Paham ya? Nah maka latihan zikir yang baik itu ya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar dan seterusnya. Kalau ngelihat sesuatu yang gak pantas, yang jelek, yang gak bagus,
ucapkan subhanallah. Kalau lihat sesuatu yang bagus, masya Allah. Dapat sesuatu dan mau bersyukur pada Allah, alhamdulillah. Mau membesarkan Allah, Allahu Akbar. Tapi ya nggak apa-apa juga, ibu-ibu misalnya udah terbiasa lihat sesuatu, subhanallah, ya udahlah nggak apa-apa lah ya. Namanya juga udah terbiasa gitu kan ya. Tapi maksudnya mau jelasin aja, kata-kata malaikat subhanaka artinya adalah, ya Allah aku tuh cuma konfirmasi gitu kan ya. Itu pun yang kau yang nyuruh aku gitu. Kenapa? Lihat nih, subhanaka la ilma lana. Kami tidak punya ilmu illa ma alam tanah. Kecuali yang sudah diilmui kepada kami. Artinya malaikat itu kayak komputer. Malaikat itu kayak komputer. Dia nggak bisa belajar, bisanya diinstal. Paham maksudnya? Alam tanah di sini nih illa ma alam tanah. Alam tanah di sini bukan maksudnya belajar tapi diinstal. Kami tidak punya ilmu kecuali yang dikasihkan pada kami. Berarti setiap perbuatan malaikat itu Allah yang atur. Termasuk dia nanya. Paham sampai di sini? Berarti bukan protes ya. Karena malaikat gak bisa protes. Allah nyuruh supaya kita itu tahu scene-nya kayak apa. Babaknya kayak apa. Ceritanya kayak apa. Paham sampai di sini? Lalu kemudian apa yang dikatakan oleh malaikat? La ilma lana illa ma alam tanah innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau yang maha mengetahui, engkau yang maha bijaksana. Ya Allah engkau berbuat sesukamu ya Allah, enggak apa-apa. Lalu kemudian berkata Allah, qala berkata Allah, ya Adamu ambihum bi asmaihim. Oke lihat nih. Tadi sudah dikasih, ini namanya ini Adam, namanya ini Adam, ini namanya Adam, ini namanya ini. Oke selesai, malaikat sebutkan. Malaikat gak bisa. Setelah malaikat gak bisa, Allah bilang, Adam sebutin pada malaikat. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Maka kemudian Adam menyebutkan nama satu persatu dan gak ada yang salah. Adam hafalannya kuat. Adam belajar singkat, cepat, kuat. Disebutin nama benda surga dan seluruh pengetahuan-pengetahuan yang Allah ajarkan pada dia yang tidak pernah bisa dilakukan oleh malaikat. Sudah ketahuan di sini? Ada tingginya dan lebihnya manusia dibanding malaikat? Sudah. Lantas setelah kemudian Adam kemudian mengatakan, maka Allah berkata, kalau Adamu anbihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim, ketika sudah disebutkan nama benda-benda surga itu, qala alam akul lakum. Bukankah sudah aku katakan kepada para malaikat, ini a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Lihat baik-baik, Allah bilang, bukankah sudah aku kasih tahu kepada kamu bahwasanya aku tahu semua hal. Lihat, aku tahu semua hal. Aku tahu apapun itu, bahkan yang engkau sampaikan dan apa yang engkau tidak sampaikan. Sama di sini, ini penting banget. Kenapa? Lihat ya. Di dalam Al-Quran kita sudah tahu tadi kejadiannya Allah bilang pada malaikat, di situ ada siapa? Ada iblis. Yang ngomong siapa? Yang enggak ngomong siapa? Berarti yang menyampaikan siapa? Malaikat. Yang nyimpan siapa? Itu tuh lihat tuh. Aku tahu kata Allah, siapa yang ngomong, apa yang kau sampaikan dan apa yang kau sembunyikan. Yang nyembunyiin siapa? Iblis. Artinya dalam ayat ini ada banyak pelajaran. Pelajaran pertama Allah kasih tahu. Tuh kan lihat, kenapa aku milih Adam? Karena Adam punya sesuatu yang tidak dipunyai oleh malaikat. Apa yang diketahui oleh malaikat? Dua hal. Manusia menumpahkan darah, manusia merusak. Tapi apa yang diketahui oleh malaikat juga tapi tidak disampaikan? Adam punya akal yang malaikat gak punya. Itu yang dia ketahui, makanya dia bisa belajar. Malaikat gak bisa. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, Anda tahu ketika ada orang marah tapi nyindir. Dia ngomongnya ke sini, panahnya ke situ. Apa maksudnya? Allah lagi ngasih tahu. Karena Anda pas aku bilang, aku menjadikan Adam sebagai khalifah di atas muka bumi. Ada yang grundel tuh. Ada yang hatinya panas. Ada yang hatinya gak terima. Tapi dia gak mau ngomong. Dikira aku gak tahu. Allah bilang aku tahu. Dan yang dengar ini juga malaikat serta iblis. Iblis tahu, oh ternyata manusia itu bisa menyebutkan nama benda-benda yang gak pernah bisa disebutkan oleh malaikat. Dia punya lebih daripada malaikat. Iblis juga ngerti ini, lihat. Maka Allah bilang,
tuh lihat, saya tahu apapun di atas muka bumi ini, ataupun apapun di atas semuanya, saya tahu langit, saya tahu bumi, saya tahu semuanya. Di dalam hati kalian saya tahu, yang kalian sampaikan saya tahu, yang kalian sembunyikan saya tahu. Yang disembunyikan malaikat bahwa manusia punya akal. Yang disembunyikan iblis, dia yang gerundel. Dia nggak mau terima Adam. Paham di sini? Oke, apa pelajarannya? Jangan menyembunyikan segala sesuatu. Apalagi di rumah tangga. Kalau ada masalah sampaikan. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang gak harus disampaikan secara terbuka di depan umum. Jangan di DM. Jangan di story. Jelas ya? Ustadz saya tuh cuma berusaha menyampaikan apa yang Ustadz bilang. Kalau ada masalah itu disampaikan. Jangan publik. Paham ya? Komunikasi antar suami istri. Oke, sudah tahu sekarang apa yang dimaksud dengan ayat tadi? Siapa yang menyampaikan, siapa yang diam dan segala macam. Allah sudah buktiin. Setelah Allah buktiin, Allah katakan, wa idh qulna lil malaikatis judu li Adam. Oke, kalian sudah tahu semua kenapa saya milih orang ini? Kenapa saya milih Adam? Karena dia punya sesuatu yang kalian gak punya. Dia bisa mengemban sesuatu yang kalian tidak bisa. Maka Allah katakan, nah kalau sudah silakan semua sujud kepada Adam. Semua sujud kepada Adam. Pertanyaan saya, apakah ini pertama kali Allah bilang? Enggak. Allah bilang ini berkali-kali. Dalam ayat-ayat berikutnya, dalam tafsir-tafsir, dalam hadis kita tahu bahwa Allah itu bilang berkali-kali. Saya akan menciptakan manusia namanya Adam. Untuk menjadi khalifah. Dan kalau sudah diciptakan, kalian akan bersujud sama dia. Kenapa? Bukan menghebatkan dia, bukan membuat dia merasa mulia, bukan. Tapi karena aku yang nyuruh. Kenapa? Ini ciptaanku yang paling sempurna. Jalan sampai di sini, maka saya bilang Allah buat matahari, nggak pernah ada orang sujud pada matahari atau nggak pernah malaikat suruh sujud sama matahari. Allah buat alam semesta yang begitu hebat, begitu besar, begitu indah, begitu memesona dan Allah nggak pernah suruh untuk sujud. Bahkan iblis pun ketika diciptakan, jin itu nggak pernah ada dalil bahwa seluruh malaikat disuruh sujud sama iblis. Tapi manusia, Allah sempurnakan penciptaannya dengan segala sesuatu yang sudah dijelaskan oleh Allah dan setelah kemudian Allah menciptakan manusia, Allah suruh semua langit untuk sujud kepada manusia. Paham sampai di sini? Sudah tahu betapa istimewanya Anda itu? Anda kan keturunan Adam tuh. Nah dulu nenek moyang kita ras manusia itu dimuliakan oleh seluruh alam. Fasajadu, maka seluruh malaikat bersujud illa kecuali iblis. Iblis malaikat atau bukan? Sudah tahu cara jawabnya? Ustadz, tapi di situ dikatakan seluruh malaikat bersujud kecuali iblis. Berarti iblis malaikat atau bukan? Iblis cuma nongkrongnya sama malaikat. Tapi dia bukan malaikat. Maka semuanya bersujud kecuali baru dia terang-terangan mengatakan saya tidak mau. Kenapa? Dari awal ketika belum diciptakan dia grundel. Dia nyimpen dalam hati. Apa bahasa Sundanya tuh? Kalau bahasa Jawanya gerundel. Bahasa apa? Menggerutu. Gerutu keluar, yang enggak keluar apa? Batin ya. Ngebatin lah ya. Oke, dia tuh ngebatin dan ketika ngebatin dia nggak mau lakukan. Pas di sini dia baru bilang, "Saya menyatakan pembangkangan secara terbuka." Lihat hasilnya. Kalau ada orang diam, lihat ya. Kalau ada orang masalah, lalu diam, setan nambahin terus tuh. Iblis temennya dia tuh nambahin terus. Sampai satu titik dia meledak. Padahal masalah ini bisa diselesaikan tanpa meledak. Kalau pas masih kecil itu bisa diselesaikan. Tahu tanaman putri malu? Kecil dia bisa dicabut? Nusuk jarumnya? Enggak. Kalau masih kecil Anda ambil itu enggak sakit. Tapi coba kalau dia sudah gede, sudah jadi kayak pohon gitu, sudah berkayu gitu. Itu jarumnya parah banget. Bahkan bukannya nusuk, luka. Artinya apa? Kalau pas masih kecil kita nggak cabut tuh benih-benih yang kayak gitu-gitu tuh. Nanti pas udah gede, orang bukan hanya males, tapi nggak bisa. Awalnya kita nggak mau nyabut karena males. Ah udahlah, males gue kalau mau ngomong sama dia. Males nih awalnya nih. Udah gede, bukan males lagi, nggak bisa dicabut. Paham ya? Dan fisik itu sama non fisik, penyakit fisik dan penyakit hati lebih susah nyelesain yang mana? Paham? Ini kejadian pada iblis, belajar makanya. Iblis itu diam. Setelah dia diam, lantas dia meledak. Ustadz, suami saya tuh ustadz kayak iblis. Kalau ada masalah dia diam aja.
Oke, saya mau kasih tahu. Diemnya perempuan sama diemnya laki-laki berbeda. Kalau diemnya laki-laki itu diperlukan sama dia supaya dia bisa tenang dulu. Maka kalau lagi ada masalah, ibu-ibu jangan ngajak ngomong terus. Paham ya? Nanti dia malah stres, bunuh diri dia nanti. Oke, kalau misalnya laki-laki lagi ada masalah, diem di awal nggak masalah. Yang penting jangan lebih 3 hari. Jangan lebih berapa? 3 hari. Dan juga kalau misalnya bagusnya, tentuin waktunya. Oke, aku ngerti kalau kamu perlu diem, perlu berapa lama. Paham ya? Jangan diemnya nggak terbatas. Aku nih lagi marah. Iya, aku ngerti kamu lagi marah. Udah biarin aja dulu. Kasihin kopi, sudah selesai. Biarin dia mikir dulu. Karena dia nggak bisa langsung ngomong. Perempuan aja kadang-kadang begitu kan. Nggak bisa langsung diajak ngobrol. Tiba-tiba tidur aja. Gitu kan ya. Yang laki-laki bilang, kamu nggak mau nyelesain masalah. Dia tidur aja. Kenapa stres? Kalau dipaksa manusia lagi kayak gini, yang ada sepaneng bukannya malah nyelesain masalah. Yang dimaksud diem di sini adalah dia diem nggak mau nyelesain masalah. Dia diam dalam perkara yang dia harus diselesain. Kalau diam dalam perkara suami istri lagi marahan, diam 15 menit oke lah. Diam 30 menit oke lah. Asal jangan mati aja di waktu-waktu itu, paham ya? Makanya kalau takut mati ya jangan ribut banyak lama-lama. Paham ya? Diam untuk nyelesain masalah nggak apa-apa. Laki-laki itu tipenya kayak gitu. Laki-laki itu kadang-kadang nggak mau ngobrol. Ingat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika suruh nyembelih anaknya, diem dulu dia. Setelah dia bisa menguasai baru bilang sama anaknya, gimana menurut kamu? Itu kan ya. Lah kan itu Yaumul Arafah kan begitu. Beliau dapat mimpi dari tanggal 8. Dari tanggal 8 dia sudah ngerti itu adalah permintaan Allah. Tapi dia masih bingung. Maka dia kemudian diem dulu sampai tanggal 9 dapat mimpi lagi. Yaumul Arafah. Bahwa saya mengerti sekarang bahwasanya saya benar-benar disuruh oleh Allah. Baru minta pendapat anaknya. Berarti laki-laki sejati kalau lagi marahan memang diem. Justru kalau dia lagi marah dia main tangan itu yang bahaya. Lagi masalah dia kemudian ngomong itu biasanya keras. Makanya nggak kayak perempuan. Perempuan kalau lagi marah, lagi sedih ya ngomong. Nah, itu bedanya. Nah maka diem di sini maksudnya diem dengan cara iblis ya, bukan diem yang laki-laki. Paham sampai di sini? Kalau mau membedakan lagi nanti kapan-kapan kita bahas. Oke, setelah semuanya diem-dieman, akhirnya semuanya diem. Setelah iblis diem-dieman, lantas iblis berkata, saya membangkang secara terbuka. Saya nggak mau sujud pada Adam. Siapa dia? Dia newbie, belum terbukti, gak kayak saya. Apa bisanya dia? Dia cuma dari tanah, saya dari api. Lagian Allah malah nyuruh saya untuk sujud pada dia. Masa kita sujud pada makhluk bukan pada Allah? Ya dia bikin-bikin teori, dia bikin-bikin dalil. Intinya dia gak mau sujud. Maka kata Allah, wa kana minal kafirin. Itulah pertama kali Allah nyebut kafir itu. Maka pertama kali Allah katakan, makanya iblis termasuk orang-orang yang kafir. Bukan orang ding, wa kana minal kafir. Maka dia termasuk golongan yang kafir. Golongan yang kafir itu apa? Menutup diri dari kebenaran. Ya Allah, kurang apa iblis, ibu? Iblis itu sudah ada di surga lama. Nongkrongnya sama ibu-ibu, nongkrongnya sama siapa? Kalau ada sesat-sesat dikit ya wajar. Karena temannya sesat semua. Ibu-ibu pada julid. Lah kenapa? Tetanggaan julid semua. Ya ini nongkrongnya sama malaikat ibu. Apa yang membuat apa yang kurang gitu loh maksudnya. Sudahlah lama, ibadahnya lama, disuruh ngurus berhasil, gak punya track record buruk, nongkrongnya sama malaikat, dipuji sama Allah sebagai abid. Iblis itu nickname-nya abid. Hamba Allah yang paling taat. Coba bayangin. Itu iblis tuh. Kurang apa lagi? Dia gak bisa. Dia suruh apapun bisa. Yang dia gak bisa ngeliatin newbie. Ngeliatin orang baru muncul. Ngeliatin manusia yang belum ada track record. Itu kurangnya dia. Kumpul-kumpulnya salah. Kafir artinya apa? Sudahlah punya orang-orang di sekelilingnya yang pintar-pintar. Yang bagus-bagus. Dapat kajian tiap hari. Baca Quran sudah. Orang tuanya soleh dan soleha. Dibeliin semuanya. Tiba-tiba mau murtad. Paham? Itu kafir. Menutup diri dari semua fasilitas-fasilitas dia. Paham ya? Kadang-kadang kita mikir gak ada orang kayak gitu. Heran saya ya.
Ada orang, anak-anak yang dia bukan siapa-siapa, bapaknya miskin, ibunya miskin. Gitu kan ya. Bapaknya kadang-kadang malah bapaknya tuh mantan bandit, ibunya nggak ngafal kecuali trikul, kul a'udzu, a'udzu lagi sama kulhu. 3 kul doang, tapi anaknya hafiz, anaknya pesantrenan. Tapi ada anak yang lain, semua fasilitas sudah ada, tapi dia males. Bukannya males, dia nyerang Islam. Bukannya nyerang Islam, bilang Islam itu bukan agama yang bagus. Kok bisa? Bisa difahami, kafir itu bukan keadaan orang jahat. Enggak, dia nutup diri dari kebenaran. Oke, benar. Tapi bodoh amat, gua kagak mau. Wa kana minal kafirin. Nanti akan kita bahas kenapa orang-orang kenapa bisa jadi kafir. Lah setelah itu selesai ya. Tadi sin tadi sudah selesai, sin ini sudah selesai, sin terakhir sebelum kita masuk ke tanya jawab ya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Oke, sudah selesai, semua suruh sujud, enggak mau tuh iblis kemudian disuruh keluar daripada surga. Setelah disuruh keluar daripada surga, termasuk orang-orang kafir, maka kemudian Allah bilang, Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ya udah Adam, sekarang kalian tinggal dulu sementara di surga. Diem dulu di sini ya. Uskun anta wa zaujukal jannah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan makan semuanya, apa saja, sebanyak apapun, semua yang ada di dalam surga ini. Oleh kalian berdua, wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi cuma aku minta jangan deketin buah yang ini. Ini aturan pertama Allah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah. Jadi kemudian kalian boleh makan semua ini kecuali jangan makan pohon yang ini. Jelas ya? Itu aturan cuma satu. Semua dimakan, satu enggak boleh. Tahu tugas syaitan? Tahu tugas syaitan? Menjadikan semua yang banyak tuh jadi enggak berharga dan yang satu ini jadi berharga banget. Paham sampai di sini? Belum paham? Selingkuh tuh ya begitu. Paham ya? Anda punya istri yang cantik, pintar masak, sabar, lalu kemudian apa lagi? Pintar usaha, segala macam. Mendadak semua kelebihan dia tuh Anda buta dengan itu. Tiba-tiba ada orang lain cantik, enggak. Itu kan ya, ngomongnya juga biasa, pendidikan ya biasa, segala macam ya biasa, tapi jadi cantik banget. Lah itu tugasnya syaitan. Ini serius ini. Makanya kalau ada kata-kata itu pelajarannya banyak. Termasuk dunia. Tahu nggak orang nggak bahagia itu apa? Orang yang nggak bisa menikmati sekeliling dia, pengennya yang lain. Punya handphone Samsung, gitu kan ya? Pengennya Ipin. Paham maksudnya? Karena mendadak jadi nggak menarik bagi dia. Padahal handphone yang sono emang menarik, sama-sama aja. Tapi mendadak jadi menarik. Lekuknya itu loh Ustadz. Di belakangnya tuh ada boba 3 itu loh Ustadz. Yang saya tuh bobanya gak ada Ustadz. Jadi menarik banget. Itu loh Ustadz. Karena ya itu tadi tugas iblis itu membuat yang Anda gak punya. Jadi Anda pengen banget sehingga Anda tidak merasa syukur terhadap apa yang Anda punya. Lah buktinya apa? Belilah tuh Ipin. 21 juta misalnya atau 30 juta misalnya ya. Setelah Anda pegang itu ya, Anda akan lihat yang lain lagi bagus. Serius ini. Makanya semua manusia itu kesetanan. Memang semua manusia itu ya setan. Bukan semua manusia itu digoda oleh apakah Ustadz tidak? Lebih parah. Lebih parah. Semua orang yang lebih tinggi imannya digodanya lebih kuat. Serius, kenapa? Setan godain saya, itu kalau berhasil hadiahnya lebih banyak. Karena saya bakal nyesatin yang lain. Paham maksudnya? Artinya kalau ibu-ibu sama saya semuanya digoda. Iya, semuanya digoda. Nah makanya kemudian dikatakan tadi, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati semua pohon yang satu ini. Lah kenapa gak boleh dideketin? Karena kemudian kalau Anda deketin, Anda termasuk orang-orang yang zolim gitu kan ya. Kalau Anda deketin termasuk orang-orang yang zolim. Nah lalu kemudian kita lihat. Sudah berganti ya. Adam, Anda dan istri Anda semua masuk ke dalam surga. Semua boleh makan kecuali satu pohon. Kalau kamu makan satu pohon fatakuna minadz zalimin. Engkau termasuk orang yang
zolim. Apa itu zolim? Zolim adalah Anda menempatkan sesuatu tidak pada posisinya. Paham ya? Itu loh yang banyak, kenapa gak mau dimakan? Islam itu aturannya banyak Ustadz. Islam tuh yang gak boleh dikit, cuma babi dan turunannya, paham? Ya cuma turunannya banyak Ustadz, ya itu masalahnya. Ada kuas gitu kan ya, ada gelatin, tulangnya bisa jadi apa dan segala. Ya babi, darah, coba banyakan yang dilarang atau banyakan yang dibolehin? Lah kenapa orang tuh nyarinya yang haram ya? Paham gak sih maksudnya? Ya di antara banyak yang Allah boleh itu loh, nikmat-nikmat semua itu. Lah kenapa yang nyarinya haram? Ya setan memang. Paham ya? Ya memang godaan setan, godaan iblis menjadikan yang gak boleh jadi menarik. Ustadz, kata orang selingkuh tuh ada manis-manisnya Ustadz. Ya itulah setan itu. Paham ya? Setan itu menjadikan yang berbahaya jadi nikmat. Menjadikan sesuatu yang gak boleh jadi dicari. Itulah tugasnya iblis atau setan. Oke, wa kana minal kafirin. Sebentar, jadi hilang nih ayatnya ini. Gitu kan. Oke, wa kana minaz zalimin. Sebentar, mana ini? Oh ya ini, fatakuna minaz zalimin, sorry. Haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Kalau engkau mendekati pohon ini berarti engkau orang yang zalim. Pelajaran berikutnya. Pohon apa namanya? Pohon apa namanya? Yang sudah datang bilang gak ada, yang bilang pohon khuldi. 1, 2, 3, 4. Oke, banyak lumayan. Nama pohonnya bukan pohon khuldi. Nama pohonnya adalah pohon ini. Pohon ini. Dalam bahasa Arab pohon hadhihi. Lihat tuh, wala taqroba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon. Berarti nama pohonnya pohon ini. Paham ya? Benar ini. Ibu-ibu tahu kalau semut punya nama? Belum tahu? Namanya tatang. Tatang seekor nyamuk, tatang. Paham ya? Enggak, itu beda lagi. Oke, baik. Coba perhatiin. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon. Berarti nama pohonnya pohon. Jelas. Ustadz, dalam Al-Quran tuh pohon khuldi Ustadz. Baca lagi di dalam Al-Quran. Khuldi adalah nama yang dikasih oleh iblis. Cara iblis nipu Anda adalah dengan ngasih tahu informasi yang salah. Paham? Ingat ya, di dalam dunia ini juga berlaku. Iblis ngasih informasi yang salah. Selingkuh itu jantan. Salah atau betul? Ngelawan suami itu modern. Benar atau salah? Ingat ya, iblis itu senjatanya ngasih informasi yang salah. Dalam bahasa Al-Quran, yuwaswisu fi sudurin. Dia nggak bisa dorong Anda ke diskotik, enggak. Dia nggak bisa dorong Anda makan narkoba, enggak. Dia nggak bisa dorong Anda berzina, enggak. Tapi dia bisa menyesatkan Anda dengan cara apa tadi? Memberikan informasi yang salah. Mau tahu contoh informasi yang salah lagi? Ya nggak apa-apa lah, zina itu normal. Yang penting gue masih biayain anak yatim. Emang lu lebih baik daripada gue? Paham? Apalagi yang dia ngomongin, anak ustadz juga zina. Berarti aku wajar dong. Nggak apa-apa lah yang terakhir. Ini kan masih lebih mending, nanti bisa tobat lagi. Informasi yang salah itulah yang membuat Anda semua tuh jadi berbuat maksiat. Lihat coba setiap maksiat kita. Itu semua dari informasi yang salah. Allah tuh maha pemaaf. Nggak apa-apalah. Allah tuh maha pemaaf, gak apa-apalah. Itu informasi yang salah tuh. Bukannya harusnya memang ibu tuh ngurusin anaknya. Kenapa dia minta sesuatu balasan daripada saya? Semua informasi yang salah. Itu membuat orang maksiat. Adam tinggal di surga, makan semua boleh. Jangan dekati pohon yang Allah bilang itu pohon khuldi. Tahu apa arti khuldi? Khuldi asal katanya khalidina fiha. Artinya adalah khuldi artinya abadi. Setan bilang, iblis bilang, kamu kan tinggal di surga ya, enak gak di sini? Enak, masih benar tuh. Oh iya, aku juga pernah tinggal di surga tuh, enak banget. Tapi tahu nggak? Lu tahu nggak sih? Kalau tinggal di surga kayak aku, lama-lama Allah suruh keluar.
Oh berarti aku harus keluar dari sini nantinya. Iya, emang kamu mau keluar dari sini? Enggak, ada cara supaya kamu bisa tinggal selama-lamanya di surga. Gimana caranya? Ada buah namanya khuldi. Buah yang membuat orang selama-lamanya tinggal di... Udah kayak setan saya. Enggak, saya cuma ngasih tahu. Setan tuh begini ceritanya. Dia bilang, lu percaya deh sama gua. Lu masa gak percaya sama gua sih? Ya kan, tapi kan lu kan terlaknat sama Allah. Iya, gue memang terlaknat, tapi gue sayang sama kamu. Aku tuh pengen kamu di sini selama-lamanya gak kayak saya. Jangan keluarlah dari sini. Aku cuma nasihatin aja sih. Kalau kamu mau ya boleh, kalau gak mau juga gak apa-apa. Tapi ya gimana ya, sayang banget dilewatkan tuh. Apa tuh? Buah khuldi. Itu setan tuh begitu. Setan ngasih tahu itu buah khuldi. Emang itu buah yang bisa membuat orang selamanya di surga? Enggak. Tapi setan ngasih nama supaya menyesatkan. Paham ya? Allah ngasih tahu buahnya namanya, pohonnya adalah pohon. Allah nggak ngasih tahu bahkan itu namanya apa. Karena Allah pengen kasih tahu ini nggak penting. Cuma ini ujian. Ini nggak penting. Ini ujian. Nggak ada khasiat apapun. Yang lain tuh lo banyak. Semua kalian, cuma nggak boleh satu pohon aja. Nggak boleh. Setan ngomong lagi, tahu nggak kenapa Allah nggak boleh? Karena kalau kalian makan buah itu, selain kalian bisa hidup selama-lamanya di surga, kalian punya pengetahuan kayak Allah. Ayo loh, mau nggak? Lama-lama tertipu atau tidak? Sekali iklan nggak apa-apa, 2 kali iklan nggak apa-apa, 3 kali iklan nggak apa-apa. Cuma lama-lama iklan, nah tertipu juga nih 2 orang nih. Maka kemudian ini untuk ke depan. Fa'azzallahuma syaitonu anha. Syaiton menyesatkan, menggelincirkan mereka berdua daripada surga. Dengan cara apa? Syaiton berhasil untuk mengangkat yang tidak boleh menjadi sangat diinginkan. Sementara yang boleh semuanya jadi sia-sia. Padahal sebelum-sebelum sudah ada cerita apa? Adam masuk ke surga, dikasih Hawa, dikasih pendamping supaya nggak sendirian. Makan buah apa aja banyak di sana. Pokoknya surga itu ya kayak yang mau kita masuk ini ya surganya Adam. Ada sungai dari madu, dari segala macam. Ada barang-barang kalau diminum gak akan haus lagi dan segala macam. Itu semua di surga. Tapi mendadak kualitasnya hilang semua. Demi satu pohon yang tidak ada nama. Demi satu pohon yang bahkan dia gak tahu khasiatnya apa. Cuma katanya. Katanya siapa? Katanya iblis. Paham sampai di sini? Jelas ya? Belum sampai pada aturan, tapi ibu-ibu sedia tahu. Ini aturan pertama oleh Allah. Jangan makan satu buah dari pohon. Nanti kalau kamu makan, kamu jadi orang yang zolim. Itu aturan pertama. Zolim itu apa? Tidak pada posisinya. Alias apa? Rusak. Rusak. Dan lihat di dalam Al-Quran nanti cerita pertama. Nanti ini untuk berikutnya ya. Setelah ada makan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah untuk dimakan, maka pertama kali yang dilakukan oleh kerusakan itu adalah dia menyingkap aurat. Ya, jadi kerusakan pertama setelah dia makan buah ini, dia buka aurat. Buka aurat. Makanya, lalu kemudian dia nanti ngambil pohon-pohon surga yang ada daun-daunnya dia pakai untuk jadi baju. Padahal sebelumnya dia nggak ada aurat. Ketika kerusakan pertama, aurat. Artinya apa? Lihat pelajaran dari sini, nanti besok kita lanjutin. Setiap maksiat itu akan ngasih Anda kesulitan dalam hidup. Itu pasti. Itu pasti. Setiap kemaksiatan itu pasti akan ngasih Anda kesulitan dalam hidup. Belum Ustadz gak ada, lihat itu Ustadz. Orang kaya, zina, prostitusi, jual narkoba. Baik-baik aja Ustadz, anaknya banyak, istrinya juga banyak. Dia baik-baik aja, belum aja. Tapi setiap kemaksiatan pasti menghasilkan kesulitan di dalam hidup. Dalam kasus Adam dan Hawa, yang pertama kesulitan hidupnya adalah dia terbuka auratnya. Maka banyak orang berkata, jangan remehkan aurat. Kenapa? Karena Adam pertama kali kemudian melakukan kesalahan, auratnya dibuka dan itu adalah awal daripada seluruh maksiat-maksiat yang lain. Paham ya? Jadi orang bilang cuma kerudung aja, cuma jilbab aja, cuma aurat doang kok Ustadz. Cuma kaki doang Ustadz, hati-hati jangan remehkan aurat. Karena nenek kita, kakek kita, Adam dan Hawa, itu kemudian mereka setelah makan buah ini, yang pertama kali dibuka adalah auratnya. Baik, ini yang bisa kita sampaikan sampai ayat ke berapa nih? 34 ya? 3 ya.
Oke, nanti kita akan lanjutkan pada ayat-ayat yang berikutnya dan kita bahas tentang masalah pentingnya aturan di dalam Islam, melanjutkan yang kemarin sehingga kita tahu bahwa keluarga itu juga ada aturan. Kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan, kita tunggu sampai panitia untuk sholawatan dan mengedarkan kota infak ya. Mudah-mudahan kita bisa untuk mengisinya dan membuat masjid kita makmur, alhamdulillah.